Bab 583, Sutra. Tiba-tiba, suara Sansekerta bergema melalui lembah, memiliki kekuatan bangsawan misterius yang gemetar. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Setiap kata Sansekerta tunggal yang diucapkan menyebabkan getaran yang luar biasa bergema melalui kekosongan. Mayat dan sosok berlumuran darah yang awalnya berada di depan Su Zimo lenyap sama sekali. Tidak ada gunung atau mayat, juga tidak ada sungai darah. Semuanya hanya ilusi. Satu-satunya hal yang nyata adalah telapak kerangka putih menyeramkan yang melayang di atas kepala Su Zimo. Tidak jauh dari situ, seorang biksu kecil berjalan perlahan. Meskipun dia masih muda, dia bermartabat dengan cara dharmanya saat dia menatap ke belakang Su Zimo dengan dua cahaya surgawi yang bersinar dari matanya. Dia memegang seutas manik-manik Buddha di tangan kanannya dan melantunkan bahasa Sansekerta tanpa henti. Ada kursi teratai di telapak tangan kirinya yang memancarkan cahaya misterius. Saat biksu kecil itu berjalan, ilusi yang awalnya berada di barisan Su Zimo tersebar dan jurang berkelok-kelok muncul kembali. Dia berdiri di tikungan di lembah dan kuil tua yang rusak itu tidak jauh. Ketika wanita berbaju putih itu melihat biksu kecil itu, ekspresinya tiba-tiba berubah gelisah. Soket berdarah di wajahnya menatap kursi teratai di tangan biksu kecil itu dengan ragu-ragu, tampaknya berhati-hati. Makhluk jahat, apa yang kamu tunggu? Meninggalkan. Biksu kecil itu berteriak pelan dengan ekspresi tegas. Dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong kursi lotus dengan lembut ke arah wanita berbaju putih itu. Kursi lotus melayang di udara. Satu demi satu, kelopak teratai putih bersih terbuka dari dalam keluar, lapis demi lapis. Saat lotus mekar, kursi lotus mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ah! Wanita berbaju putih itu menjerit dan berubah menjadi asap, melarikan diri jauh dan menghilang dalam sekejap mata. Biksu kecil itu bergegas maju dan menyingkirkan kursi teratai sebelum menarik lengan baju Su Zimo, berbisik, "Pelindung, cepat, ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, biksu kecil itu berbalik dan berlari kembali ke kuil tua. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan mengikutinya. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari kuil lama dan mereka berdua kembali ke sana dalam beberapa puluh napas. Biksu kecil itu hanya menghela nafas lega setelah berbalik untuk menutup pintu utama. Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda, rekan Taois, Su Zimo membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Biksu kecil itu melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak masalah, pelindung. Itu hanya hak saya. Siapa namamu, rekan Taois? Tanya Su Zimo. Biksu kecil itu menjawab, saya Ming Zhen. Ming Zhen, Ming Zhen. Su Zimo bergumam dua kali dengan lembut. Kesucian, kejujuran dan ketulusan. Itulah kesan yang diberikan biksu kecil itu kepada Su Zimo. Semuanya benar-benar diwujudkan oleh karakter, Zen, satu, dalam namanya. Entitas jahat di luar sangat ganas dan memiliki kekuatan dharma tertinggi. Aku juga bukan tandingan mereka. Ming Zhen menjelaskan, hantu jahat sebelumnya hanya berbalik untuk melarikan diri karena dia waspada dengan kursi teratai ini, berpikir bahwa tuanku telah muncul. Jika kita menunggu dia menyadari apa yang sedang terjadi, kita akan hancur. Merasa agak bersalah, Su Zimo berkata, aku baru saja ceroboh dan hampir melibatkanmu. Kultivasi selama 8 tahun dihancurkan dalam semalam dan dia telah berubah menjadi manusia fana dari monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah. Orang lain juga akan kesulitan menerima kekalahan dan kejatuhan seperti itu. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan kuil tua, sebagian karena penasaran untuk memeriksa apa yang ada di luar. Bagian lain dari itu benar-benar karena dia merenung secara internal. Dia benar-benar sangat menderita secara mental. Ming Zhen tampaknya bisa merasakan masalah yang dihadapi Su Zimo. Sebenarnya, tidak akan ada bahaya selama kamu tidak pergi dari tempat ini. Meskipun halaman ini tidak besar, Anda dapat bergerak bebas di dalamnya, pelindung. Sutra-sutra di kamar sutra juga gratis untuk Anda baca. Pada saat itu, kami mungkin dapat berbagi pemahaman dan menjelajahi kedalaman agama Buddha bersama-sama. Berhenti sejenak, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Ming Zhen buru-buru mengingatkan, benar, juga, jangan pernah pergi ke halaman belakang aula besar. Setelah mengatakan itu, Ming Zhen mengelak dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang menakutkan. Su Zimo sangat penasaran. Terhadap hantu jahat yang mengancam dengan kekuatan dharma yang deras sebelumnya, Ming Zhen tegas tanpa rasa takut. Namun, mengapa dia mengungkapkan ekspresi seperti itu saat menyebutkan halaman belakang? Apa yang ada di halaman belakang yang menyebabkan Ming Zhen sangat berhati-hati? Selanjutnya, Su Zimo memperhatikan sesuatu. Sebelumnya ketika dia ingin pergi,
Ming Zhen hanya mengingatkannya bahwa di luar berbahaya dan dia tidak boleh pergi jauh. Tapi sekarang, Ming Zhen memperingatkan Su Zimo dengan sangat yakin untuk tidak pergi ke halaman belakang aula besar. Su Zimo mengangguk. Dia benar-benar tidak ingin memberi masalah pada Ming Zhen. Setelah Ming Zhen mengingatkan, dia kembali ke sajadahnya dan mengeluarkan buku kuno yang tebal dari sebelumnya, membukanya dengan hati-hati untuk melanjutkan membaca. Rubah kecil perlahan-lahan terbangun selama periode waktu ini. Namun, karena keterkejutan yang dia terima, dia bersikeras untuk tetap berada dalam pelukan Su Zimo dan menolak untuk pergi kemanapun. Setelah melihatnya, Ming Zhen sepertinya mengingat sesuatu dan memberikan Su Zimo buku kuno di tangannya dengan tulus. Pelindung, jika Anda tidak tahu sutra apa untuk memulai, bagaimana dengan ini? Anda pasti akan mendapat banyak manfaat. Sutra ini memiliki rahasia alam semesta dan Anda akan mendapatkan realisasi yang berbeda dengan setiap bacaan barunya. Ini benar-benar menakjubkan. Su Zimo tertawa pahit dalam hati. Saat ini, dia tidak punya mood sama sekali. Bahkan jika kultivasinya masih ada, dia tidak akan mampu bertahan duduk untuk memahami sutra-sutra yang sulit ini. Su Zimo menolak. Cedera saya belum sembuh, jadi saya tidak bisa kelelahan secara mental. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu. Ming Zhen tidak percaya sepenuhnya dan bertanya dengan agak bingung, membaca sutra, bersujud kepada Buddha dan memahami Dao adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Bagaimana itu akan melelahkan secara mental? Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Ming Zhen sepertinya tidak mengerti kata-kata Su Zimo. Ketika dia melihat semangat Ming Zhen, Su Zimo merasa malu dan bertanya, apa nama buku kuno itu? Saya akan pergi melihatnya setelah Anda selesai membacanya. Petik 2. Tentu saja, dia hanya menyebutkan itu dengan santai dan tidak benar-benar ingin tahu tentang itu. Sutra Teratai Dharma Mistis. Oh, Su Zimo menjawab dengan bingung. Saat dia berbalik, ekspresinya berubah. Sutra Teratai Dharma Mistis. Dia menatap Ming Zhen dengan tidak percaya dan bertanya lagi. Betul sekali. Ming Zhen mengangguk secara alami. Mulut Su Zimo menganga dan dia membeku sesaat sebelum menunjukkan senyum pahit. Sutra Teratai Dharmik Mistis dikenal sebagai keterampilan rahasia nomor 1 untuk inti emas. Dalam bencana yang mengkhawatirkan 10.000 tahun yang lalu, biara Fahua dihancurkan dan Sutra Teratai Dharmik Mistis hilang pada saat itu. Setelah sekian lama, tidak ada yang menemukan jejak Sutra Teratai Dharmik Mistis. Oleh karena itu, sebuah pepatah mulai menyebar melalui dunia kultivasi. Semua orang mengklaim bahwa Sutra Teratai Dharmik Mistik terkubur di dalam reruntuhan Kian Agung. Perjalanan Su Zimo menuju reruntuhan kian besar kali ini tidak sepenuhnya karena buah vermilion. Sebagian besar alasannya adalah karena dia ingin menemukan sutra teratai Dharmik mistis. Sayangnya, takdir suka menggoda. Sekarang dia benar-benar dapat melihat sutra teratai Dharmik mistik, dia sudah tidak dapat berkultivasi. Legendanya benar, sutra teratai Dharmik mistis benar-benar terkubur di dalam reruntuhan Kian Agung. Namun, siapa sangka bahwa ini terkubur di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo akhirnya menyadari mengapa ada kuil tua, kuno, dan usang di dasar lembah pemakaman naga. Ada kemungkinan besar bahwa kuil ini dibangun oleh seorang biksu yang masih hidup dari Fahua atau biara Daming di masa lalu. Namun, apa tujuan membangun kuil seperti itu di dasar lembah? 1. Sebagai karakter tunggal, itu berarti nyata. Arti di atas memiliki Zendala. Bab 584, menjadi yang terhebat. Sutra Teratai Dharmik Mistis, sesuatu yang dapat menciptakan gelombang pertumpahan darah tanpa akhir di dunia kultivasi, sekarang berada di tangan seorang biksu kecil yang tidak dikenal. Tidak ada pertempuran atau pertumpahan darah di sini. Bahkan, biksu kecil itu bahkan memilih untuk membagikannya atas kemauannya sendiri. Ini benar-benar sebuah ironi. Yang lebih ironis adalah bahwa sekarang Su Zimo akhirnya melihat Sutra Teratai Dharmik Mistik, dia telah kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi. Meskipun Sutra Teratai Dharmik Mistis adalah rahasia klasik tertinggi sekte Buddhis, itu tidak dapat membantu seseorang dengan dantian yang hancur dan kultivasi yang hilang untuk berkultivasi kembali. Dao menjadi Suan Yu terlalu kejam. Dia telah memutuskan semua harapan Su Zimo dengan satu pukulan dan tendangan. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Su Zimo mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan pantang menyerah di matanya. Tidak ada yang bisa membuat saya berhenti di jalur saya. Tidak ada yang bisa menghentikan jalan saya ke depan. Bahkan dengan pukulan seperti itu, Su Zimo tidak berniat menyerah. Dia tidak akan tunduk pada takdir. Seseorang pernah mengubah nasibnya untuknya dengan susah payah. Jika dia mengaku kalah pada saat ini, itu sama saja dengan mengecewakan orang itu.
Suzimo mengambil posisi lotus dan mulai merasakan ki roh di sekitarnya, mengumpulkannya sedikit demi sedikit ke arah dantiannya. Setelah memasuki tubuh dan dantiannya, roh ki langsung bubar tanpa berlama-lama. Saat ini, dantiannya seperti lubang hitam tanpa dasar, melahap segalanya. Suzimo tidak menyerah sama sekali. Dia terus mengumpulkan dan memadatkan ki sambil menontonnya menghilang tepat di depan matanya. Siklus itu berlanjut. Sebulan berlalu. 2 bulan berlalu. Dalam sekejap mata, 6 bulan berlalu. Cedera Suzimo telah lama sembuh total. Namun, kondisi tubuhnya belum membaik. Terisolasi dari dunia luar, tidak ada daging dengan kekuatan hidup atau harta universal di sini. Jika mereka lapar, kedua pria dan satu rubah ini akan mendapatkan beberapa sayuran dan buah-buahan dari perkebunan. Jika mereka haus, mereka akan minum air dari bawah tanah dengan sumur. Untuk pembudidaya, ini tidak banyak. Para pembudidaya berkultivasi dengan menyerap ki roh di sekitar mereka untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka. Namun, kultivasi iblis membutuhkan sejumlah besar kekuatan hidup. Selama setahun terakhir, Suzimo's Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness tampaknya telah mandek dan inti dalamnya masih berselaput air mata tanpa tanda-tanda akan pulih. Dalam hal kultivasi keabadian, ki yang telah dia padatkan selama setengah tahun terakhir tidak memicu reaksi apapun dari dantiannya. Dantiannya masih kosong dan hampa. Tentu saja, setengah tahun Suzimo juga tidak sia-sia. Ada banyak rahasia klasik sekte Buddhis yang berserakan di Kamar Sutra. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia benar-benar dapat memahami sutra yang awalnya kering dan tidak dapat dipahami ini. Seolah-olah dia telah tercerahkan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 6 bulan lagi berlalu. Suzimo sudah berada di dasar lembah pemakaman naga selama hampir 1 tahun sekarang. Inti dalamnya belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam 1 tahun ini. Dantian di perutnya juga seperti rawa air yang tenang, mati tanpa fluktuasi apapun. Tatapan Suzimo tidak lagi tegas dan tak tergoyahkan seperti sebelumnya. Apakah dia akan terus berkultivasi seperti ini dengan bodoh? Kapan keajaiban akhirnya terjadi? Setelah merenungkan di halaman, Suzimo membuat keputusan dan membuka penyimpanannya, mengambil buah vermilion 10.000 tahun darinya. Buah vermilion berwarna merah cerah dan berkilau, memancarkan energi yang membara. Buah vermilion 10.000 tahun telah menyerap terlalu banyak darah dari terlalu banyak orang. Bukan hanya generasi muda dari wilayah utara, bahkan ada ratusan jiwa baru lahir yang mati. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo melahap buah vermilion dalam satu suap dan mengambil posisi lotus, mengalami perubahan di tubuhnya. Buah vermilion mengandung sejumlah besar kekuatan hidup. Kekuatan hidup berubah menjadi topan dahsyat yang berdesir di seluruh tubuhnya, melintasi garis keturunan, daging, tulang, tendon, dan organnya. Suzimo menenangkan diri, mengarahkan topan yang merajalela ke arah dantiannya. Biasanya, kekuatan buah vermilion sudah cukup untuk membantu inti emas memajukan satu ranah kecil. Dengan kata lain, jika itu adalah inti emas tahap akhir yang melahap buah vermilion, dia akan dapat mencapai ranah inti emas yang disempurnakan segera dan hanya akan berjarak setengah langkah dari ranah jiwa baru lahir. Suzimo tidak bermimpi bahwa dia akan dapat memulihkan kultivasinya. Dia hanya berharap dia bisa mempertahankan beberapa ki roh di dantiannya, bahkan jika dia harus kembali ke kondensasi ki level 1. Sayangnya, setelah badai energi yang merajalela memasuki dantiannya, itu tidak menimbulkan banyak dampak dan tersapu bersih oleh dantian lubang hitam tanpa jejak sama sekali. Suzimo membuka matanya, tampak sedikit tersesat dan kesepian. Selama setahun terakhir, dia telah mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya tetapi pikiran untuk menyerah tidak pernah terlintas di benaknya. Namun, saat ini, tekadnya tenggelam dan keyakinannya goyah. Merasakan kekecewaan Suzimo, rubah kecil itu memasang ekspresi khawatir dan mengusapkan pipinya ke lengan Suzimo untuk menghiburnya. Hal kecil, aku minta maaf. Aku telah melibatkanmu. Suzimo membelai punggung rubah kecil itu dan tersenyum ironi. Awalnya, aku ingin membawamu pergi dan meninggalkan gua bawah tanah yang sunyi itu. Untuk berpikir bahwa kita akan berakhir di semacam gua lain. Petik 2. Hia. Meskipun rubah kecil tidak bisa berbicara dalam bahasa manusia, dia melambaikan sepasang cakarnya dan menarik napas sebelum memberi isyarat di atas kepalanya. Suzimo mengerti. Rubah kecil berkata bahwa di sini sangat bagus, langitnya luas dan dia bisa menghirup udara segar setiap hari. Setelah itu, rubah kecil itu menunjuk dirinya sendiri sebelum menunjuk ke Suzimo. Mata besarnya yang berair berkedip dan dia memerah dengan cara yang sangat menawan. Kepala Suzimo menunduk dan dia tidak melihatnya, hanya tersenyum dengan bingung.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kemungkinan besar dia akan terjebak di dasar lembah pemakaman naga sepanjang hidupnya, menua dan menunggu umurnya habis. Tidak perlu memikirkan balas dendam. Kurang dari itu, tidak perlu berpikir untuk mengejar Dai Yue. Pada saat itu, bahasa Sansekerta bergema melalui kuil tua. Semuanya adalah dharma dan ilusi, seperti kilat, hidup hanya sekilas. Sansekerta terdengar seperti seruling surgawi, mencapai kedalaman jiwa seseorang. Dibandingkan dengan bahasa Sansekerta biksu kecil, itu bahkan lebih mengharukan dan memiliki kekuatan ketenangan dharma. Seketika, kekhawatiran Su Zimo berkurang drastis. Dia menoleh ke arah suara itu. Di dalam kuil tua, pintu kayu aula besar berderit terbuka. Cahaya di dalamnya redup dan sosok biksu yang samar bisa terlihat dari kekaburan. Jenggotnya putih dan dia sangat kurus, duduk di lantai. Tuan biksu kecil itu akhirnya keluar dari pengasingannya. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Salam, pendeta. Pelindung, Anda bermasalah dalam pikiran Anda." Biksu tua itu memiliki suara yang hangat dan penuh kasih. Mengerucutkan bibirnya, Su Zimo bertanya, "Pendeta, bolehkah saya bertanya apakah ada harapan untuk pulih dengan dantian saya yang hancur dan Golden Core yang hancur?" "Aku tidak tahu." Ada keheningan panjang di aula besar sebelum tiga kata itu diucapkan. Suara biksu tua itu melanjutkan, "Sepanjang sejarah, tidak pernah ada orang yang bisa terus berkultivasi dengan dantian yang hancur." Mendengar itu, Su Zimo tersenyum pahit. Apakah dia masih akan kalah dengan nasib di penghujung hari? Tiba-tiba, biksu tua itu mengalihkan pembicaraan ke arah lain. "Namun, tidak ada yang mutlak. Anda mungkin bisa mengatasi kesengsaraan ini, pelindung." Petik 2. Ekspresi Su Zimo berubah, biksu tua itu sepertinya menyiratkan sesuatu. Biksu tua itu berkata, "Jika Anda memasuki aula besar, Anda mungkin dapat menemukan beberapa jawaban, pelindung." Su Zimo mengangkat alisnya. Meskipun dia bingung, dia masih melangkah ke aula besar. Lilin menyala satu demi satu di kedua sisi aula besar. Su Zimo mengintip biksu tua dan tatapannya mendarat di dinding di ujung aula besar. Bergidik, matanya bersinar dengan kilauan yang lebih terang dari bintang. Ada pepatah di dinding. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Bab 585, Harta Karun Terbesar Kedua. Kalimat itu terukir dengan jelas di dinding, melengkung dengan aura agung. Seseorang bisa langsung merasakan kedatangan aura yang mengesankan dan superior hanya dengan melirik kata-kata itu, membuat mereka merinding. Su Zimo tersenyum. Seketika, sepertinya seorang wanita cantik tiada taraf dengan ekspresi acuh tak acuh muncul di hadapannya. Mengenakan gaun panjang berwarna merah darah, dia berdiri di sana menatapnya diam-diam. Melihat kata-kata itu mirip dengan menatapnya. Hanya ada satu orang yang bisa menulis kata-kata berani itu. Su Zimo mengingat setiap kata yang Dai Yue katakan padanya 8 tahun lalu sebelum dia pergi. "Jika kamu ingin melanjutkan kultivasi abadi dan iblis, kamu akan mengalami banyak penderitaan yang tak terbayangkan. Tetapi Anda harus ingat bahwa penderitaan ini hanya akan membuat Anda lebih kuat." Ada pepatah dalam Sutra Avatamsaka dari sekolah Huayan yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai kata perpisahan. Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di fondasi dan bersedia mengambil kesulitan dan melayani orang lain. Saat ini, pernyataan itu terukir tepat di depan mata Su Zimo. Saat dia melihat kata-kata itu, dia merasakan rasa nostalgia yang tak tertahankan melonjak di dalam dirinya. Tanpa disadari, 8 tahun telah berlalu. Kembali di kota Pingyang, Dai Yue memberinya pelatihan tanpa akhir dan bahkan ada saat-saat hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, Dai Yue tidak pernah membiarkan dia mengalami keluhan apapun. Ketika dia hampir dibunuh oleh elang bersayap ungu di pegunungan Changlang, Dai Yue membunuh mereka semua. Ketika pembudidaya Sekte Joyful memburunya tanpa henti dengan keunggulan mereka dalam jumlah dan ranah kultivasi, Dai Yue memusnahkan Sekte Joyful. Mengingat karakter Dai Yue, jika dia tahu bahwa Glass Palace mengirim Void Reversion untuk membunuh Su Zimo, itu akan normal baginya untuk memburu Glass Palace sendirian. Rubah kecil itu memiringkan kepalanya saat melihat dengan ekspresi hilang. Selama setahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum seperti itu di wajah Su Zimo. Dia sama cerianya seperti anak kecil. Ekspresi biksu tua itu tidak berubah, tetapi ada secercah cahaya di matanya yang kabur itu. Sebelum Su Zimo memasuki aula besar, dia awalnya putus asa tanpa harapan untuk masa depan. Namun, saat dia melihat kata-kata itu, kelesuannya menghilang dan dia disegarkan kembali dengan aura bermuatan.
Seolah-olah dia ingin menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya. Biarawan tua itu diam-diam terkesan. Biasanya, jika itu adalah kultivator lain, mereka tidak akan mampu menahan pukulan karena ranah kultivasi mereka benar-benar hancur dan kejatuhan besar dari kasih karunia. Selanjutnya, masa depan suram tanpa harapan yang terlihat. Awalnya, retakan sudah muncul di hati Dao Suzimo dengan tanda-tanda kerusakan. Untuk berpikir bahwa kata-kata itu akan dapat mengamankan keyakinannya sekali lagi. Biksu tua itu telah hidup untuk waktu yang lama dan secara alami dapat mengatakan bahwa mengingat kekacauan ini, tidak akan ada yang dapat mengguncang hati Dao Suzimo di masa depan. Melekat. Dentang. Tiba-tiba, suara gemerincing rantai terdengar di halaman belakang aula besar. Tanah bergetar, seolah-olah hantu jahat mencoba membebaskan diri, bahkan aula besar mulai diselimuti ki jahat yang samar. Ming Zhen berdiri di luar aula besar. Ketika dia mendengar rantai berderak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan melirik halaman belakang dengan rasa gentar. Rubah kecil itu meringis dan mengendus dengan ekspresi gelisah. Dia mencium bau aura yang sangat menakutkan di udara. Seolah-olah pemilik aura bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Itu adalah ketakutan yang dalam dan tak terlukiskan yang datang dari kedalaman jiwa dan garis keturunannya. Biksu tua adalah satu-satunya yang tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar rantai sama sekali. Setelah rantai berderak beberapa saat, rantai itu menjadi sunyi sekali lagi. Perlahan-lahan, Su Zimo terbangun dari ingatannya juga. Kurang dari 8 menit sejak dia melangkahkan kaki ke aula besar. Namun, hatinya mengalami kelahiran kembali dan dia telah berubah dari intinya. Meskipun tidak ada efek pada kultivasinya, Su Zimo percaya bahwa tidak ada dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghalangi jalannya ke depan. Dao Being Xuan Yu menghancurkan intinya. Dia kemudian akan membuat jalan baru untuk dirinya sendiri. Setelah menatap kata-kata di dinding untuk waktu yang lama, Su Zimo berkata dengan lembut, dia ada di sini. Ya, biksu tua itu mengangguk. Meskipun dia tidak menjelaskan siapa dia, Su Zimo percaya bahwa biksu tua itu pasti tahu. Itu karena siapapun yang pernah melihatnya, bahkan sekali, tidak akan pernah melupakannya lagi. Biksu tua itu tampak sedikit berkonflik saat dia menghela nafas. Sekitar 8 tahun yang lalu, pelindung wanita ini datang dan mengambil sesuatu. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan pepatah itu dari Sutra Huayan lama dari Sekte Buddhis. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan dan mau tidak mau bertanya. Dia hanya menjawab memintaku untuk menunggu orang yang ditakdirkan muncul sebelum terbang menjauh tanpa muncul lagi. Su Zimo tersenyum. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi dingin dan menyendiri dari Dai Yue hanya dengan deskripsi sederhana dari biksu tua itu. Itu memang Dai Yue. Dia tidak peduli untuk penjelasan lebih lanjut sama sekali. Biksu tua itu melanjutkan, selama 8 tahun terakhir, saya tidak tahu siapa orang yang ditakdirkan itu. Sampai saat ketika saya melihat Anda, saya mengerti. Petik 2. Saya, Su Zimo tertegun sejenak. Secara alami, dia tahu bahwa hukuman itu ditinggalkan untuknya oleh Dai Yue. Namun, bagaimana biksu tua itu mengatakan bahwa dia berhubungan dengan Dai Yue sebelum ini? Seolah-olah dia bisa merasakan keraguan Su Zimo, biksu tua itu tersenyum lembut dan menjelaskan, itu karena, kamu memegang di dalam tubuhmu apa yang diambil pelindung wanita dari tempat ini. Karena itu, kamu adalah orang yang ditakdirkan, pelindung. Baru pada saat itulah Su Zimo menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Biksu tua itu berkata bahwa Dai Yue telah mengambil sesuatu dari tempat ini. Apa yang bisa membuat Dai Yue melakukan perjalanan panjang ke lembah pemakaman naga secara pribadi hanya untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya? Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Kembali di medan perang kuno, ketika lelaki tua misterius di Istana Kaisar Manusia menyebutkan tentang akar roh, dia menyebutkan bahwa hanya ada beberapa harta karun tertinggi di daratan Tianhuang dan Su Zimo memiliki 2 di antaranya di tubuhnya. Salah satunya dikonfirmasi sebagai tulang Phoenix surgawi. Mungkinkah harta paling berharga lainnya adalah apa yang Dai Yue ambil dari tempat ini? Jika itu benar-benar terjadi, komentar biksu tua itu mungkin sangat halus. Daripada mengambil harta karun itu, Dai Yue pasti telah merebutnya dengan paksa. Metode pelindung wanita itu, secara surgawi. Saya akui bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Pernyataan biksu tua itu menegaskan kembali dugaan Su Zimo. Dia hampir bisa membayangkan cara Dai Yue tiba di lembah pemakaman naga 8 tahun lalu untuk mengambil harta karun tertinggi tanpa sepatah kata pun setelah membanjiri biksu tua itu. Setelah itu, dia bahkan meninggalkan pernyataan itu di dinding sebelum berbalik untuk pergi. Itu memang gaya Dai Yue.
Luar biasa dan mendominasi tanpa perlu menjelaskan apapun. Agak bersalah, Su Zimo melirik biksu tua itu. Di masa lalu, Dai Yue menekannya dan merampas harta yang paling berharga. Sekarang Su Zimo berada dalam kondisi ini, terlepas dari kenyataan apakah biksu tua itu akan membalas dendam atau tidak. Paling tidak, dia ingin mengambil kembali harta yang paling berharga. Jangan khawatir, pelindung. Biksu tua itu tersenyum lembut. Karena benda itu sekarang ada di tubuhmu, itu berarti kamu memiliki ketertarikan dengannya. Aku tidak akan mengambilnya. Su Zimo menghela napas lega. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu memenuhi dirinya. Biksu tua ini, sepertinya bisa membaca pikirannya. Sejak awal, dia hampir tidak berbicara, namun, biksu tua itu mampu menjawab setiap pikirannya. Cara itu benar-benar luar biasa. Bab 586, Rahasia Akar Roh. Tiba-tiba, Su Zimo teringat bahwa beberapa bulan yang lalu, dia membaca sebuah buku kuno di Kamar Sutra. Di dalamnya ada catatan kemampuan mistis yang dikenal sebagai heart peering. Dikatakan bahwa siapapun yang berhasil mengolah heart peering akan dapat merasakan pikiran orang-orang terdekat tanpa perlu komunikasi atau interaksi. Itu sangat misterius. Pada puncaknya, satu pikiran saja sudah cukup untuk membaca pikiran semua makhluk di alam semesta dan itu sangat menakutkan. Kultivasi biksu tua itu tak terduga dan Su Zimo menduga bahwa dia setidaknya adalah dewa Dao karakteristik Dharma. Mungkin, dia bahkan lebih menakutkan dari itu. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya, Bante, apa harta yang paling berharga? Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa itu ada di tubuh saya. Namun, mengapa saya tidak bisa merasakannya? Petik 2. Tatapan biksu tua itu bijaksana saat dia berkata perlahan, dalam agama Buddha, ada 3 pohon suci yang agung, pohon Bodhi, Ashoka dan Sal. Ketiga pohon suci ini tidak ditemukan di dunia saat ini. Sebaliknya, mereka tumbuh di tanah suci. Tanah murni. Su Zimo bingung. Biksu tua itu tidak menjelaskan dan hanya tersenyum sebelum melanjutkan. Pohon Ashoka mengandung bunga saraca. Di zaman kuno, bunga saraca jatuh ke daratan Tianhuang dan diperoleh oleh master pendiri biara Fahua, diambil sebagai benda suci sekte Buddha. Itu diturunkan sejak saat itu sampai pelindung wanita mengambilnya. Petik 2. Biksu tua itu secara tidak langsung mengungkapkan informasi lain melalui kata-katanya, kuil tua ini terkait dengan biara Fahua dari 10.000 tahun yang lalu. Bunga saraca. Su Zimo mengingatnya dalam-dalam tetapi tidak dapat menemukan hubungan apapun dengan objek terkait bunga yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Biksu tua itu berkata, pelindung, Anda adalah seseorang tanpa akar roh. Ya, Su Zimo mengangguk terus terang. Memang benar dia dilahirkan tanpa akar roh dan baru menginjakan kaki di jalur kultivasi setelah bertemu Dai Yue. Sebelum dia pergi, saat dia tidak sadar, dia bahkan membantunya menanam akar roh yang tidak lebih lemah dari akar roh surga. Seolah bisa membaca pikiran Su Zimo, biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Akar roh adalah objek ilusi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jika Anda memilikinya, Anda memilikinya. Jika Anda tidak melakukannya, tidak ada pepatah tentang akar roh yang ditanam. Petik 2. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh biksu tua itu. Karena tidak mungkin bagi seseorang untuk menanam akar roh, bagaimana dengan akar rohnya? Bagaimana dia bisa menjalani kultivasi keabadian tanpa akar roh? Tiba-tiba, beberapa adegan melintas di benak Su Zimo secara samar. Memang benar bahwa, akar roh, miliknya tidak seperti orang-orang di sekitarnya. Itu paling jelas dari kecepatan kultivasinya. Kecepatan kondensasi kinya bahkan telah melampaui para pembudidaya dengan akar roh surga. Selain itu, kualitas ki rohnya sangat murni dan bahkan lebih kuat dari pembudidaya dengan tingkat yang sama dengan akar roh surga. Ada hal lain yang memperdaya. Kembali ketika dia bergabung dengan puncak etiril dan melewati gerbang pengujian roh, dia jelas merasakan perlawanan yang kuat dari gerbang. Gerbang pengujian roh hanya akan memblokir pembudidaya tanpa akar roh atau dengan akar roh semu atau biasa. Pada saat itu, Su Zimo marah dan mendorong penghalang gerbang batu dengan kekerasan. Setelah itu, gerbang pengujian roh hancur. Mungkinkah? Sebuah pikiran menakutkan melintas di benak Su Zimo. Biksu tua itu mengangguk. Pelindung, sebenarnya, sejak awal, kamu tidak pernah memiliki akar roh. Su Zimo terkejut. Biksu tua itu melanjutkan, pelindung wanita mengambil bunga saraca dan menyegel harta karun tertinggi sekte Buddha ini dalam dantianmu, menggantikan fungsi akar roh. Mulut Su Zimo terbuka sedikit. Rasanya seolah-olah ada penjelasan untuk beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya.
Tidak heran mengapa Dai Yue memiliki ekspresi yang sedikit aneh ketika dia mengatakan bahwa dia telah menanam akar roh untuknya. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dia katakan saat itu, sekarang sepertinya dia menyiratkan sesuatu. Dai Yue mengatakan bahwa dia menanamkan akar roh yang tidak akan kalah dengan akar roh surga baginya daripada mengatakan secara langsung bahwa dia menanamkan akar roh surga untuknya. Biksu tua itu berkata, alasan mengapa kamu bisa merasakan ki roh dan mengumpulkannya untuk berkultivasi bukanlah karena kamu memiliki akar roh. Itu karena ada harta karun tertinggi dari sekte Buddhis yang berasal dari tanah suci di dalam dantianmu. Informasi itu benar-benar berdampak besar pada Su Zimo. Dia sedikit bingung dan bertanya dengan cemberut, mengapa ki roh yang saya kumpulkan membawa atribut api? Itu karena bunga saraca juga dikenal sebagai bunga flaming. Ketika mekar, itu menyerupai api dan sangat sensitif terhadap atribut ki roh api di sekitarnya. Petik 2. Segala sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal saat ini. Dengan dua harta paling berharga dari tulang Phoenix surgawi dan bunga saraca, ditambah dengan kepekaannya terhadap api, masuk akal jika Su Zimo memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan. Spirit Ki juga akan lebih murni secara alami setelah penyempurnaan dua harta karun tertinggi. Meskipun gerbang pengujian roh telah ada selama beberapa ribu tahun, tidak mungkin gerbang itu dapat menahan kekuatan dari dua harta karun tertinggi. Biksu tua itu tersenyum. Pelindung, apakah Anda tidak menemukan bahwa dalam 1 tahun terakhir, Anda sudah dapat memahami beberapa sutra kuno sekte Buddhis serta memahaminya? Su Zimo mengangguk. Dia telah mencoba sutra Buddha sebelumnya saat dia belajar di kota Pingyang. Pada saat itu, sutra Buddhis seperti kitab suci surga yang tidak dapat dia pahami. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menerima sepatah kata pun dan hanya merasakan kepalanya berputar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah membuang semua sutra. Hal yang membingungkan adalah bahwa bertahun-tahun kemudian, ketika Su Zimo mengambil sutra Buddha sekali lagi di kamar sutra di dasar lembah pemakaman naga, dia sekarang dapat memahami sebagian besar dari mereka. Suara biksu tua itu terdengar sekali lagi, tanpa akar kebijaksanaan, seseorang tidak akan pernah bisa memahami rahasia sutra Buddha, apalagi mengolah dan memahami Dao. Bahkan, mereka bahkan tidak akan bisa melanjutkan membaca. Namun, itu berbeda untukmu. Perlahan-lahan, sebuah kesadaran memasuki pikiran Su Zimo. Bunga saraca adalah benda suci sekte Buddha. Itu ada di dalam dantian Su Zimo dan tidak hanya menggantikan tujuan dari akar roh, tetapi juga memberinya kebijaksanaan yang sebanding dengan akar kebijaksanaan. Itu adalah hadiah yang ditinggalkan untuknya oleh Dai Yue. Itu jauh dari akar roh yang sederhana. Akhirnya, Su Zimo memahami niat tulus Dai Yue. Baik itu bunga saraca atau tulang Phoenix surgawi, keduanya adalah harta paling berharga dari daratan Tianhuang. Sebelum dia pergi, Dai Yue mengatakan bahwa dia meninggalkan 3 hadiah untuknya. Saat ini, Su Zimo sudah tahu 2 dari mereka tetapi dia tidak tahu apa yang terakhir. Su Zimo bertanya, di mana bunga itu sekarang? Itu masih dalam dantianmu. Namun, Anda belum berkultivasi ke alam introspeksi dan karena itu, Anda belum dapat melihatnya, jawab biksu tua itu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sebelumnya, saya mengatakan bahwa tidak pernah ada orang dalam sejarah yang dapat berkultivasi setelah kultivasi mereka lumpuh. Itu memang benar. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan penderitaan Anda juga. Petik 2. Namun, pelindung wanita itu telah melalui upaya yang melelahkan untuk menyegel bunga saraca di dantianmu sambil meninggalkan pernyataan itu di sini. Saya menduga, bahwa pasti ada makna yang lebih dalam untuk itu. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, ketika dia melihat pernyataan yang ditinggalkan oleh Dai Yue, Su Zimo sudah memutuskan bahwa dia akan berkultivasi dengan damai di dasar lembah pemakaman naga mulai sekarang. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Itu adalah kesengsaraannya. Dia harus menanggungnya. Pasti akan datang suatu hari ketika dia akan menjadi yang terbesar dan menerobos cakrawala ke-9 surga, muncul kembali di alam fana untuk mengejutkan semua makhluk hidup. Bab 587, Asal-usul Buddha Bed. Biksu tua itu menunjuk ke samping dan berkata, di kamar sutra, ada peninggalan klasik dari Fahua dan Biara Daming. Lihatlah mereka lebih banyak dan Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Baik Fahua dan Biara Daming adalah faksi teratas yang sebanding dengan sekte super saat ini seperti 9 sekte abadi dan 7 sekte iblis, jelas seberapa dalam fondasi mereka. Sayangnya,
Kuil tua terlantar yang terisolasi dari seluruh dunia ini adalah satu-satunya yang tersisa dari dua sekte super setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Seluruh dunia kultivasi bahkan tidak tahu tentang keberadaan kuil tua ini di dasar lembah pemakaman naga. Meskipun biksu tua hanya menyebutkannya dengan santai, Su Zimo tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ada banyak keterampilan rahasia Fahua dan biara daming dalam buku-buku kuno ini. Misalnya, sutra teratai darmik mistis dianggap oleh dunia luar sebagai hilang. Siapa yang mengira bahwa sutra yang dikenal sebagai keterampilan rahasia nomor satu untuk inti emas ini akan ditemukan di dasar lembah pemakaman naga? Siapa yang mengira bahwa itu akan berada di tangan seorang biksu muda dan dapat dibaca kapan saja? Tidak sulit untuk membayangkan bahwa dampak yang disebabkan oleh munculnya sutra teratai darmik mistik akan jauh lebih menakutkan daripada buah vermilion. Pada saat itu, akan ada badai darah. Paragon wilayah utara tidak akan menjadi satu-satunya yang terlibat. Bahkan semua teladan dari seluruh daratan Tianhuang akan tergerak dan tergila-gila karenanya. Lebih jauh lagi, sutra teratai darmik mistis bukanlah satu-satunya, ada banyak sutra lain yang serupa di dalam kamar sutra. Perpustakaan yang tampak usang itu sebenarnya adalah harta karun yang sangat besar. Itu setara dengan warisan dua sekte super yang ditempatkan tepat di depan mata Su Zimo. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa kultivasinya lumpuh dan dia tidak memiliki cara untuk mengumpulkan ki. Jika dia bisa memadatkan ki, sekarang akan ada warisan sekte Buddha di tubuhnya juga, di atas warisan keabadian dan iblis Daos. Saat Su Zimo merenung, biksu tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah sedih. Dia menghela nafas, berkata, setelah bencana saat itu, biara Fahua dan biara daming tidak lagi ada dan telah hanyut oleh pasir waktu. Semua orang dari masa lalu sudah pergi dan sekarang, hanya aku yang tersisa. Kata-kata biksu tua itu membawa rasa kesepian yang menyayat hati. Su Zimo tidak bisa tidak bertanya, "Senior, apakah Anda dan rekan Daois Ming Zhen satu-satunya di kuil tua ini?" Setelah hening sejenak, biksu tua itu mengangguk. "Kami berdua adalah satu-satunya di sini." Melekat. Dentang. Saat dia mengatakan itu, suara rantai berderak terdengar dari halaman belakang sekali lagi. Itu membosankan dan kuat, seolah-olah ada sesuatu yang berjuang berulang kali. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Rubah kecil itu terguncang dan berlari di sepanjang lengan Su Zimo ke pelukannya untuk bersembunyi di dalamnya. Ekspresi biksu tua itu tidak berubah dan tidak ada emosi di matanya yang lapuk, seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara rantai di halaman belakang. Su Zimo berangsur-angsur lega ketika dia melihat betapa tenangnya biksu tua itu. Namun, dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di balik suara rantai yang datang dari halaman belakang. Mengapa Ming Zhen ingin menghindarinya dengan sangat ketakutan? Biksu tua itu menyela pikiran Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, "Saya bisa merasakan aura sekte Buddhis yang mengelilingi Anda yang bukan berasal dari bunga saraca. Apakah Anda pernah mengembangkan teknik sekte Buddhis sebelumnya?" Teknik sekte Buddha, mungkinkah? Su Zimo membeku sesaat sebelum matanya bersinar dengan kesadaran. Dia mengumpulkan ki perlahan dan memanfaatkan ki roh instan yang masuk ke tubuhnya untuk membuka tas penyimpanannya, mengambil manik Buddha seukuran lengkeng. Buddha Bet sudah sangat tua dan meskipun terbuat dari kayu, tidak ada tanda-tanda korosi. Pola yang terukir di atasnya masih sangat jelas. Dia telah memperoleh Buddha Bet itu secara tidak sengaja ketika dia terjebak dengan iblis Ji di peti mati batu di masa lalu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah berhasil mengolah seni roh yang sangat kuat yang dikenal sebagai segel penindas Fin berkat manik Buddha ini." Segel penindasan Fin adalah satu-satunya hal yang dia kembangkan yang berasal dari sekte Buddha. Saat dia mengeluarkan Buddha Bet, Su Zimo akhirnya mengerti sesuatu. Dia mengerti mengapa dia bisa memahami segel penekan iblis yang begitu kuat hanya dengan satu manik Buddha. Itu bukan karena dia memiliki potensi yang menakutkan, itu karena keberadaan bunga saraca, benda suci sekte Buddha, memungkinkan dia untuk memiliki akar murni kebijaksanaan Buddhisme. Hai, saat dia melihat Buddha Bet, biksu tua itu menghela nafas dengan lembut dan dia menjadi sedikit emosional. Jelas bahwa biksu tua itu mengenali asal-usul Buddha Bet. Dia berkata, "Sebenarnya, segel penekan iblis bukanlah seni roh. Ini adalah seni Dharma dari biara daming." Seni Dharma. Su Zimo tahu bahwa seni Dharma hanya bisa dilepaskan oleh jiwa yang baru lahir yang mampu menggunakan kekuatan Dharma setelah mengolah roh esensi mereka. Karena Fin Suppression Seal adalah seni Dharma, bagaimana dia bisa melepaskannya sebagai seni roh dengan menggunakan energi roh? Tidak heran mengapa bunga saraca adalah benda suci sekte Buddha. Pernyataan dari biksu tua itu mencerahkan Su Zimo. Bunga saraca seharusnya menjadi satu-satunya alasan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan.
Suzimo memikirkan apa yang dia alami saat itu dan berkata, manik Buddha ini ditemukan di peti mati batu. Di dalamnya, ada kerangka yang bisa bangkit kembali dan sangat menakutkan. Saya hanya berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Merenung sejenak, Suzimo melanjutkan, kerangka itu sepertinya berasal dari Sekte Iblis. Tidak ada kesalahan. Biksu tua itu menjawab, pemilik manik Buddha itu adalah Biksu Daming, murid tituler dari Biara Daming dan ahli tertinggi yang terkenal pada masa itu. Murid tituler. Ini adalah kedua kalinya Suzimo mendengar istilah itu. Murid tituler pertama yang dia kenal adalah Asura, Yan Beichen. Yang kedua adalah ini, Biksu Daming. Biksu tua itu menjelaskan, akan selalu ada murid tituler di berbagai sekte super di daratan Tianhuang. Selain itu, hanya ada satu dari mereka. Semua murid tituler adalah orang-orang dengan potensi terbesar di antara paragon sekte, yang memiliki rekam jejak paling hebat dan yang memiliki kekuatan tempur paling menakutkan. Murid tituler tidak ditentukan oleh alam kultivasi mereka tetapi mereka semua memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan paling mendasar bagi mereka adalah membunuh di atas level mereka. Biasanya berbicara, seseorang hanya mendapatkan hak untuk menjadi murid tituler setelah maju ke ranah Void Reversion. Pada saat itu, Suzimo mengerti. Dengan kata lain, murid tituler adalah yang terkuat di antara paragon sekte super. Biksu tua itu melanjutkan, murid-murid tituler dianugerahkan gelar Dao yang unik untuk sekte mereka oleh Master Sekte. Misalnya, murid tituler Biara Fahua akan mendapatkan gelar Dao Fahua sedangkan murid tituler Biara Daming akan mendapatkan gelar Dao Daming. Itu membantu dengan identifikasi. Ada kesenjangan yang cukup besar antara kamu dan murid tituler. Ingat, jika Anda bertemu dengan murid tituler sekte super mulai dari sini, Anda harus selalu berhati-hati untuk tidak melibatkan mereka secara sembarangan. Petik 2. Suzimo mengangguk. Biksu tua itu berpikir sejenak sebelum berkata, saat itu, Sekte Asura menghasilkan monster yang menciptakan sutra Fin penyempurnaan darah. Pembunuhan adalah sifat keduanya dan kemanapun dia lewat, dia akan melahap darah segar semua makhluk hidup dengan bersih. Ketika dia mendengar itu, Suzimo menyadari bahwa kemungkinan besar kerangka itu adalah monster dari Sekte Asura di masa lalu. Biksu tua itu melanjutkan, Biksu Daming tidak tahan melihat masa dalam kesusahan dan pergi untuk menekan iblis itu. Mereka berdua bertarung 3 kali berturut-turut dan meskipun monster dari Sekte Asura dirugikan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pada pertempuran keempat, kemenangan akhirnya diputuskan. Dikatakan bahwa pertempuran itu begitu dahsyat sehingga langit berubah dan bumi runtuh. Kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Petik 2.